Oke guys, kali ini aku dapat servisan. Nah, ini jam tangan udah pada tua ya. Ini kalapnya udah kayak gini, strap atau kalap jam, namun di belakang ini dia menggunakan kulit asli. Ini kalap tua, udah retak-retak kayak gini. Nah, ini solusinya bagaimana juga sebelum saya pikirkan. Ini juga retak-retak seperti ini. Jam tangan berikut memiliki kalender ya. Cocok dulu mesinnya. Kalau tukang servis yang profesional tuh cek kayak gini dulu, oke, yang berarti secara mekanisme itu tidak apa-apa. Kemungkinan IC ini yang belum dicek adalah IC sama spool. Nah, kalau misalkan tukang servis handal ada kayak gini tuh wajib dibersihkan. Seperti ini. Oke, kita bersihkan, kita perbaiki apanya yang rusak. Karena ini servisan orang, jadi kita akan menyervisnya gitu. Apa ini, dol apa tuh gimana ini? Kalau yang satu baudol kita biarkan saja. Nah, kita langsung saja ke yang lain. Atau ininya yang aku kebesaran ya. Cari alat yang pas. Ini kebesaran mungkin. Sebentar, cari alat yang pas dulu guys. Nah, seperti ini guys. Oh iya, ini alatnya yang dol ini, maksudnya ya tidak sesuai ini sana juga. Apa itu, ininya drainnya ini kurang kecil sehingga ini terjadi lecet. Nah, nanti kita akan memolesnya supaya lecetnya nggak kelihatan. Ini nggak dol juga ini. Ini. Nah. Aduh, ini juga belum, jadi pelan-pelan seperti ini ya, karena ini juga masih nyangkut satu garis biasanya. Nah, gitu. Nah. Oke, dia menggunakan mesin hitam Jepang ya, Jepang di sini. Nah, gitu udah. Ini mesin menengah yang cukup lumayan bagus. Sebenarnya ini tuh gimana sih? Ini untuk waterproof gitu. Ini enggak bisa direndam air ya, enggak disarankan direndam air karena melihat mekanisme bodinya tuh seperti ini. Nah, gitu itu enggak disarankan untuk di air. Nah, karena ini kaca itu enggak boleh langsung nempel di sini, kita kasih atak-atak seperti ini saja. Kalau udah bisa kita kembalikan lagi ke nol. Nah, seperti ini. Oke, nol. Baru kita cabut menggunakan ini. Rasakan saat memencetnya. Betul, oke. Aduh, ini kok nggak bisa dilepas ini. Duh, dan ini dol dikit ini.
udah miring ini. Nah, miring saja ini sudah mempengaruhi tingkat tekanannya gitu. Nah, karena ini tidak bisa dilepas ya, kalau dilepas itu malah merusak mesin, justru malah merusak mesin. Jadi alternatifnya seperti apa? Alternatifnya kita lepas di asnya ini ya gitu. Caranya seperti apa? Kita lihat caranya itu sebentar. Kalau ini masih tidak bisa ya kita, nah ini tidak bisa, kita melepasnya menggunakan tang seperti ini guys. Nah ini cara melepas ini seperti ini, kita tekan. Nah ini tekan seperti ini, jangan keras-keras, gunakan perasaan. Ini sudah bisa. Takut patah ini kalau aku misalkan paksa. Oke, kita gunakan teknik seperti ini saja dulu. Soalnya kalau misalkan tak paksa di sini, ini berat masalahnya. Takutnya asnya nanti malah patah. Jadi kita tarik paksa gitu. Nah kalau misalkan nggak dipaksa gitu, ini kotornya itu permanen nanti, nggak bisa dibersihkan. Yang kotornya ini itu permanen, karena kaca-kaca ini sudah mulai mengembun dan itu nanti lama-lama akan menghantam bodi gitu. Nah ini juga sudah lama juga ini kalau misalkan menggunakan mekanisme yang nggak enak ini, kalau misalkan apa itu saya jabarkan mekanisme permanen dan tidak ramah bagi tukang servis kayak gini. Menggunakan mekanisme atau teknik yang tidak ramah bagi tukang servis. Ada lem sehingga membuatnya oke. Ini juga ternyata lengket semua ya, di sini tuh lengket, ngembunnya ngembun lem masalahnya, jadi nggak bisa bersih. Kita gunakan minyak seperti ini. Nah gitu. Nah ngembunnya itu enggak, gunakan apa saja yang bisa digunakan. Oh ini, nah sedotan seperti ini bisa. Nah seperti ini kita gunakan di ujung-ujungnya ini, karena ini kotornya kotor lengket gitu, jadi kita gunakan minyak. Seperti ini guys gitu. Nah seperti ini. Oke kita tutup. Minyaknya ini udah cukup, biarkan itu 1 menit saja, itu udah cukup mengendap.
taruh minyak di tempat yang bagus, yang aman. Kita gunakan kapas atau kalau punya cotton combat ya cotton combat. Nah, gitu. Kalau nggak punya cotton combat ya marzu cotton, dan cotton lainnya. Atau kain juga bisa. Ini lemnya udah mulai mengelupas, lemnya itu maksud saya itu sudah mulai bersih, baru kita gunakan kain gitu untuk apa itu menjernihkan gitu dari sisa-sisa kapas tadi atau cotton. Itu. Nah kalau misalkan kacang melengkung kayak gini itu susah guys, susah. Kita harus menggunakan botol yang besar biasanya. Pun tipisnya dia sekitar 1 cm harusnya gitu. Jadi susah cari kacang melengkung kayak gini, kita harus beli. Dan rata-rata itu harganya mahal. Kalau melengkung lebih mahal daripada yang datar. Seperti ini. Nah karena ini kan udah jernih ya seperti ini ya, kita bisa lihat di sini. Nah tinggal ini bersihkan dulu. Oke, di dalam masih ada sedikit di sini tuh, kalau bagi saya itu mempengaruhi harga. Kalau sekelas pabrik itu sisa jahitan, nah itu juga ada yang namanya finishing, bagian finishing sisa jahitan gitu. Atau kalau di Ivan Gunawan tuh benang sedikit saja itu mempengaruhi harga, seperti itu. Oke, kita masukkan lagi. Aduh, ini ada lemnya ini, yang bikin kesel ini lem, bikin capek gitu. Gunakan ini aja dulu. Nah seperti ini guys ya. Nah ini masukannya, ini juga ada aja. Hidup atau mati karena mesinnya emang keras ya gitu. Oh ternyata hidup, jadi nggak perlu kita servis mesinnya. Mesin tadi itu lumayan bandel guys, kalau mesin cepen tadi itu lumayan bandel. Nah ini nggak ada kendala ya, nggak ada kendala. Kita pasang lagi. Biar enak ya, untuk pindahin dulu biar dipandang enak. Ini cara ini, sesuaikan ini saja. Seperti ini. Ini kalau kayak gini, nah ini tuh mempengaruhi ya. Nanti kita tutup catnya
tak kasih tahu tekniknya, gampang tuh. Kalau sudah ada cacat yang mengelupas akibat kesalahan servis, atau misalkan teman-teman belanja jam banyak, itu kan kadang kalau bawahnya tidak rata, sebentar itu terjadi gesekan gitu, sehingga gesekan itu akan membuat cat terkelupas gitu. Nah, itu biasanya ada teknik atau cara untuk kalau jam baru itu biasanya di toko-toko. Itu aku pernah survei ini, itu pernah lihat ini tuh di Senin Jaya, Jakarta sana, tuh menggunakan teknik seperti itu. Dan teknik itu ternyata udah lama saya gunakan. Gitu. Nah, ini biarin begini dulu. Yang penting ini udah hidup, gitu, jamnya hidup. Lalu yang menjadi masalah kedua, ini strap yang sudah berumur atau udah tua, atau strap kulit yang sudah retak-retak seperti berikut guys ya. Nah, seperti berikut. Itu solusinya seperti apa? Ini coba kita menggunakan teknik. Kalau misalkan aku menggunakan apa itu PMS seperti ini, itu kelamaan. Yang cara termudahnya seperti apa? Kita sebentar pikirkan dulu. Oke, kita taruh sini dulu, baru ini kita akan kerjakan strap menggunakan teknik seperti ini. Nah, ini guys ya. Ini lebih aman, lebih aman, nggak tergores. Gitu. Nanti kita finishingnya nanti kita lihat. Nah, seperti ini. Sebenarnya karena ini dia mengeluarkan debu kayak gini, itu tidak baik buat kesehatan, mengeluarkan udara kotor, istilahnya seperti itu. Aku harus menggunakan pelindung. Nah, aku ini menggunakan masker karena ini mengandung udara kotor. Nah, gitu kita bersihkan seperti ini. Aduh, nggak enak juga kalau pakai masker. Nah, kalau ini kan enak, kita leluasa. Selalu gunakan pengaman. Nah, kalau misalkan pekerjaan kita mengandung resiko. Ingat, kesehatan itu lebih penting ya. Nah, seperti ini kita sudah. Nanti setelah itu kita proses finishing. Nah, ini menggunakan teknik juga, tidak asal ngawur. Udah, ini tak taruh ini dulu sini. Nah, baru yang ini. Ojo lagi nenan. Apa tangga? Nah, setelah ini sudah, kita tinggal ini ya, reggakan sedikit seperti ini. Nah, ini
kelihatan ya. Ini kalau aku misalkan menggunakan teknik apa itu atau peso atau apa itu kurang rapi, nah itu akan terjadi gores-goresan. Lalu yang kedua itu mengeluarkan apa itu tenaga yang lumayan dan hasilnya nggak rapi. Jadi aku menggunakan alat seperti ini saja. Nah seperti ini guys, caranya adalah melepasnya itu seperti ini, pelan-pelan sih, nah menggunakan seni lah gitu. Kata Sai Baba itu adalah seorang apa itu pendeta dari India yang terkenal dengan sulapnya gitu, untuk menghibur, dan itu disakralkan. Sulap itu adalah trik, dan itu di India itu disakralkan ya. Sai Baba itu seorang pendeta yang terkenal dengan sulapnya, trik sulap gitu. Dia mengatakan hidup adalah seni ya, gitu. Kalau filosofi seperti itu, atau filsafatnya itu hidup adalah seni, maka berkaryalah gitu. Tergantung apa kita mendeskripsikan hidup ini itu seperti apa, maka kita jalannya seperti yang kita deskripsikan. Kalau hidup adalah seni, maka berkaryalah. Kalau hidup ini adalah lagu, maka bernyanyilah gitu. Itu kata Sai Baba, yaitu sebenarnya bukan ungkapan biasa ini. Kalau menurut saya itu termasuk bagian dari spiritualnya Sai Baba itu. Terlihat seperti kata mutiara, namun mendalam maknanya. Sai Baba menggunakan trik sulap itu untuk menghibur jamaahnya. Niatnya tuh seperti itu, namun jamaahnya itu berlebihan menganggapnya itu bukan trik sulap, gitu. Jadi juga ada yang pro kontra, pro dan kontra. Untuk kalangan non Hindu itu dicibir, padahal dia bagus-bagus saja, dia menggunakan seni atau trik sulap sebagai penghibur atau sebagai dia sarana dia berdakwah. Sama kayak di Indonesia itu ada namanya apa itu Kanjeng Sunan Kalijaga yang berdakwah menggunakan wayang kulit. Nah seperti itu. Sai Baba menggunakan trik sulapnya seperti itu. Sekali lagi tidak ada istilah keajaiban itu yang di luar logika itu tidak ada. Kadang dalam cerita religi itu hanya sebagai simbolis atau ungkapan gitu. Misalkan contohnya itu seperti ini, karena kita sudah belajar logika ya. Orang dahulu apa itu bisa menembus langit, nah misalkan gitu tuh. Misalkan bisa terbang ke langit atau lain-lain. Itu cuma filosofi yang bisa dipastikan orang itu mengalami hal seperti itu di luar nalar. Maksud saya tidak menggunakan nalar. Artinya orang itu mengalami hal seperti itu, spiritual seperti itu ketika dia bermimpi ya, gitu di alam maya. Kalau dalam alam nyata, alam fana, alam materi ini, apakah hal itu mungkin? Ya mustahil, karena itu berlawanan dengan hukum alam. Sekali lagi hukum alam. Di alam ini tuh ada aturannya, nah, gitu. Kalau kita menggunakan hal itu artinya kita melawan hukum alam, dan melawan hukum alam itu tidak mungkin. Seperti itu. Lalu kayak ada orang seperti ini. Saya pernah bertemu dengan orang yang sudah meninggal, nah, gitu. Apakah itu benar?
bisa jadi ya gitu, saya ngobrol dan bertemu orang yang sudah meninggal. Gitu. Apakah itu bisa? Bisa saja. Namun kalau ada orang yang ngomong seperti ini, otomatis kita bisa diskusikan bahwa orang ini benar-benar gila. Loh, kok gila? Kenapa? Gitu. Karena dia saat bertemu dengan orang yang sudah meninggal ini, gitu, artinya dia sedang tidak dalam kondisi sadar. Artinya dia mimpi. Kalau dia tidak sadar bisa dinamakan gila. Maksud saya itu gitu, nggak gila terus kayak orang gila gitu, enggak. Itu maksudnya hilang akalnya. Artinya dia, kalau ada orang ngomong bertemu dengan orang meninggal atau apa, itu artinya dia bertemu secara tidak menggunakan akal atau tidak di alam fana ini atau alam materi ya, itu artinya seperti itu. Nah, seperti itu. Kalau kita sudah belajar sampai sini, belajar logika atau secara harfiah bisa dinamakan itu mantek ya, gitu, kita bisa mengetahui rahasia alam atau ucapan itu bermakna asli ya, atau sekedar kiasan ya, gitu. Karena kita sudah belajar sejauh ini ya. Sekali lagi, kalau ada orang yang mengatakan bisa berjalan di air ya, gitu, itu kalau zahir itu trik atau bagaimana? Gitu. Itu biasanya trik. Kalau misalkan dalam dunia materi ini, alam materi itu trik, karena itu melawan hukum alam. Kalau di dunia maya ya maybe no, maybe yes, bisa lagi bisa tidak. Dan hukum alam ini nggak bisa dibantah bagi seseorang yang mengetahui rahasia logika, gitu, seperti itu. Jadi ada sebuah filosofi ya, ini sekedar cerita entah nyata atau tidak, namun maknanya ini adalah filosofi ya, ada maksudnya. Lalu kalau misalkan itu diceritakan ke orang, biasanya itu disakralkan. Nah, kita pelajari ilmu majas. Jadi waktu saya di Ponorogo dulu itu, saya membaca kisah siapa gitu, ulama zaman dahulu itu melihat orang yang belajar ilmu berjalan di atas air. Jadi dia baru 1 meter atau setengah meter tuh udah tenggelam, berenang lagi ke pinggir gitu, belajar lagi sampai diulangi terus sampai beribu-ribu atau ratusan kali. Lalu namanya datang, ngapain belajar hal yang seperti itu? Gitu. Kita pakai perahu saja, pakai rakit itu cepat. Nah, seperti itu sebenarnya makna atau filosofi. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya itu tidak ada gitu. Jadi kalau misalkan ada cerita seperti itu, kadang cerita itu adalah cerita yang mengandung apa istilahnya, mengandung logika atau kiasan, sehingga pesan moralnya adalah kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu hanya karena hal yang sekecil ini ya, gitu. Kalau ada alternatifnya kenapa tidak, gitu. Jadi kalau orang dulu, oh iya begitu, ikut-ikut belajar di puasa dan lain-lain, itu tidak seperti itu. Tidak bisa, sampai kamu puasa 1000 tahun pun tidak bisa seperti itu, gitu ya. Kita di sini sudah dewasa, maksud saya dewasa dari segi berpikir gitu. Jadi cerita-cerita yang sifatnya adalah mitos itu tidak boleh kita telan mentah-mentah gitu. Kalau kan biasanya ada yang ngeyel, kalau zaman ulama zaman dulu atau pendekar-pendekar dulu, saya percaya gitu, alam ini gimana ya, itu lebih tua daripada mereka dan hukumnya itu berlaku gitu. Tidak ada gitu.
hal-hal yang seperti itu. Kalau orang zaman dulu bisa sulap dikit itu bisa dikatakan orang sakti dan lain-lain, dan itu biasanya mengandung bisnis ya, atau ada tujuan tertentu. Kalau sekarang kan lebih ke materi, uang, gitu. Seperti apa Gus Samsudin gitu. Gus Samsudin itu pengobatannya apakah, kenapa ada yang manjur? Ya ada, karena tadi ada istilahnya hipnoterapi. Hipnoterapi maksudnya di sugesti mental. Kalau penyakitnya medis ke Gus Samsudin ya tidak bisa gitu. Jadi kalau misalkan Gus Samsudin mengeluarkan apa itu keris yang bisa mengeluarkan setrum, ya itu banyak dijual secara online. Akhirnya orang itu disugesti, tak kasih keris ini suat loh mengeluarkan listrik sakti, gitu. Tersugesti, akhirnya alam bawah sadarnya merespon, karena aku sudah diobati Gus Samsudin ini, saya harus bisa berjalan, gitu. Kemauannya sendiri itu seperti itu. Jadi seperti itu, kita tidak boleh gimana. Kalau ada orang ngomong saya bertemu dengan orang yang sudah meninggal, otomatis orang tersebut gila. Kenapa? Karena dia bertemu tidak dalam segi akal sehat, yang bisa berarti tidur atau bermimpi atau halusinasi itu. Nah, karena kalau sudah di sini tak kasih tahu prakteknya ya. Kenapa dalam pakar-pakar metafisika, pakar-pakar religi itu menggunakan media puasa, meditasi, pernafasan khusus ya. Lalu pada kasus-kasus di mana itu di Baghdad, itu di Baghdad, atau filosof atau spiritual dari Arab sendiri itu menggunakan teknik gerakan-gerakan menari dan lain-lain, gitu. Kadang kalau istilahnya teman-teman tahu gerakan yang paling terkenal di Turki itu Jalaluddin Ar-Rum, yang ritualnya itu menari sambil berputar-putar. Pada saat ritual ini, orang yang menari ini kan mendengarkan musik. Musik itu yang dia dengarkan dari musik itu hanya nama Tuhannya saja. Meskipun musiknya apa-apa, yang didengarkan itu cuma pusat di situ. Dan ini mempengaruhi apa? Mempengaruhi kalau secara medis kepala pusing, mual, gitu. Kalau sudah mengalami pusing itu dia akan apa? Halusinasi, masuk ke alam, ke gelombang alfa, mempengaruhi bawah sadarnya, gitu. Itu sama halnya mekanisme, karena kita sudah belajar mekanisme. Kayak orang puasa itu seperti itu. Lalu kalau misalkan ada yang modern kan kemarin kan banyak ya, ada aliran-aliran religi itu untuk mempengaruhi bawah sadarnya secara cepat. Nah, itu kalau sekarang lebih ke modern, itu dia banyak menggunakan narkoba gitu dalam metafisika. Seperti Roy Kiyoshi itu lebih menjiwainya itu menggunakan narkoba, dan itu juga banyak dilakukan oleh apa itu ahli-ahli spiritual itu di seluruh agama ada juga gitu. Dia menggunakan narkoba sebagai bentuk hal seperti itu. Lalu Pak, di apa itu di yang beredar di Facebook banyak itu yang kita lihat para Ba'alawi atau lain sebagainya spiritual itu menggunakan teknik tarian yang jungkir balik. Nah itu sebenarnya sama, konteksnya itu sama, itu mempengaruhi yang bisa membuat otak itu mual dan masuk ke gelombang alfa. Dia jungkir balik begini-begini, itu ritualnya itu seperti itu gitu. Jadi yang ritual yang bagus itu ya tadi apa ya, pernafasan itu juga bagus, meditasi itu juga bagus, puasa itu juga bagus. Namun kalau segi negatifnya ya tadi langsung menggunakan narkoba untuk masuk ke gelombang alfa, itu yang tidak bagus. Makanya kan ada itu siapa yang bikin itu agama adalah candu, yang dimaksud mungkin di situ dia menyebabkan kecanduan. Kalau orang yang ahli dalam hal seperti itu, puasa dan lain-lain, maka orang itu
akan mengeluarkan apa istilahnya candu, nah, gitu. Kefanatikan itu artinya dia tidak memiliki kesadaran spiritual, gitu. Kita makanya sebelum belajar itu aku lebih dari kemarin menekankan otaknya dulu, nah, gitu, disetting, gitu. Karena kemajuan pola pikir orang dulu sama sekarang itu jauh berbeda, gitu. Lalu kalau misalkan kemarin ya aku bertemu orang dari Persia itu bagaimana, nah gitu, itu orang nyata itu, dan saya sering bertemu, nah gitu. Nanti kita bahas penjabarannya lebih jauh. Ini sudah cukup ya di sini. Nah itu ini sudah cukup seperti ini. Itu sudah bisa kita sudah cukup. Ini teman-teman kalau mau cat hitam ya tinggal menyelupkan di tinta saja, cat berwarna tinta itu yang hitam, nah gitu. Atau misalkan teman-teman kasih warna apa gitu. Kalau misalkan alami kayak gini misalkan kurang menarik ya, tadi ada solusinya seperti itu. Oke, kita pasang jam tangannya. Nah, ini lebih bagus ya, kalau ini tidak akan mengalami retak-retak lagi gitu, seperti ini. Nah, kalau misalkan hitam ya tinggal menyeburkan ke tinta hitam, set gitu aja jadi hitam. Itu lebih efektif, lebih logis ketimbang retak-retaknya tadi. Itu ya guys ya. Kita taruh sini saja dulu. Ini kalau aku menggunakan ini bagaimana? Oh ya, ini ini kok nggak bisa. Coba kita lepas, kalau gitu lepas gini. Nah ini aja kita lepas biar supaya enak, nah gitu. Seperti ini guys ya. Sebenarnya bagusnya menggunakan selang, tapi karena selangnya itu tidak masuk, kita lepas selangnya saja, tidak apa-apa. Seperti ini. Nah seperti ini udah bagus guys. Nah gitu ya, itu bagus. Nanti ini bisa tak gunakan alat ini hair dryer atau hair dryer yang sudah kita bahas secara mantek dan majas kemarin, secara bahasa dan lain-lain. Kita menggunakan alat seperti ini gitu. Juga bisa biar lebih rapi gitu. Oke. Itu teman-teman, atau bisa langsung mewarnainya sesuai warna kesukaan. Nah ini sudah bagus ya, jadi ya oke, nantikan tak ini kita kerja ataupun di channel Jadilah Wali.